Cerita dimulai denganmu. Seorang anak biasa yang entah bagaimana terjerembab ke Akademi Saka para elit karena ibunya yang sudah meninggal. Subaru Ayus adalah seorang jenius legendaris yang pernah lulus dari sana. Pada hari pertamanya, ia melangkah ke arena melawan wakil kapten klub seni bela diri dan dengan cepat dikalahkan seperti amatir yang tidak berguna. Kerumunan mengejeknya, bertanya-tanya bagaimana seseorang yang begitu lemah bisa menjadi anak dari wanita terkenal seperti itu. Ibunya memiliki kecantikan, bakat akting, dan kecerdasan, lulus di peringkat teratas dari Universitas Internasional Elit, namun ia tidak memiliki satupun dari keterampilan tersebut. Vice Kaptain, seorang yang sombong, mencoba memprovokasi Yu, mengklaim bahwa 3 raja sekolah sedang menunggu untuk melihat kekuatan tersembunyinya, tetapi mengakui bahwa dia tidak pernah berlatih atau terlibat dalam olahraga, membuktikan bahwa dia adalah seorang pemalas yang menyedihkan. Namun, harapan terus menumpuk di atasnya. Frustrasi, Yu berteriak bahwa dia bukan ibunya dan menyerang wakil kapten, tetapi serangannya lemah dan tidak berbahaya, membuatnya terlihat seperti pecundang yang putus asa. Pria itu melemparkannya ke tanah lagi, membuatnya jelas bahwa Yu adalah sebuah kekecewaan. Dan begitu, dia tersenyum sinis dan berkomentar bahwa orang-orang biasa cenderung terobsesi pada bakat. Untuk sesaat, Kapten Fish melihat percikan di matanya yang mengingatkannya pada Subaru, meskipun dia menyimpulkan bahwa orang bodoh itu hanya mewarisi penampilannya. Salah satu anak buahnya, seorang pengikut bodoh, memberitahu Kapten Fish bahwa para bangsawan sedang mengawasi. Mendengar ini, Kapten Fish bersiap untuk melakukan gerakan akhir yang brutal. Tetapi saat itu, seorang gadis masuk dan mendorongnya menjauh, memarahinya karena menyerang para penggemar. Ini adalah Nico, juara seni bela diri dan kapten dari program atlet, yang jelas-jelas tidak sabar dengan orang-orang lemah yang membuang-buang waktunya. 2 gadis lagi masuk ke arena. Kazuki, seorang aktris terkenal, tiketnya terjual habis dalam sekejap dan Miwa, pemegang gelar shouji termuda. Bersama Nico, mereka adalah 3 peran di sekolah, dan masing-masing dari mereka terlihat seperti bertanya-tanya bagaimana seseorang yang tidak berdaya seperti kamu bisa diterima di sini. Kazuki bertanya bagaimana putra Subaru menjalani ujian, berharap melihat seorang bangsawan lain dalam dirinya, tetapi kapten wakil menganggapnya sebagai seseorang yang tidak berbakat. Ketiga gadis itu memberitahunya bahwa tidak ada tempat untuknya di dunia mereka, tetapi mengungkapkan bahwa dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan program pendidikan umum. Pada dasarnya sudut pecundang di akademi. Para gadis terkejut bahwa program seperti itu bahkan ada. Sebelum dia bisa pergi, dia diperintahkan untuk membersihkan dojo sebagai hukuman atas penampilannya yang menyedihkan. Menjelang malam, Nico dan timnya kembali dan menemukan dojo bersih, pemandangan langka bagi para atlet malas ini. Dalam perjalanan pulang, dia merenungkan hidupnya. Dia tidak pernah menyangkal menjadi kekecewaan. Dia merindukan pujian seperti yang diterima ibunya, tetapi setelah mencoba banyak keterampilan dan gagal dengan sangat buruk, dia menyadari bahwa dia tidak seperti ibunya dalam hal-hal yang penting. Dia ingat bagaimana mereka biasa menikmati sebuah drama profil bersama di mana dia berperan sebagai ibu rumah tangga. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa dia selalu bermimpi memiliki keluarga hangat seperti di acara tersebut. Kemudian, ketika dia berada di ranjang kematiannya, dia memintanya untuk menemukan keluarga bahagia untuk dirinya sendiri. Setelah kematiannya, dia berusaha memenuhi keinginannya dan pindah ke Mensyah Michodono, milik teman ibunya. Saat memasuki rumah megah itu, dia terpesona oleh ukurannya, terlihat seperti anak desa yang bingung melihat kota untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Nico muncul dan mengira dia adalah pencuri. Dia terpeleset dan jatuh, membuktikan bahwa bahkan juara seni bela diri pun bisa mengalami momen memalukan. Dia mengejeknya dengan ringan. Tak lama kemudian, Miwa dan Kazuki tiba dan juga menanyakannya, keduanya terlihat siap untuk menginterogasinya seolah-olah mereka memiliki tempat itu. Mereka menunggu. Sebuah panggilan dari Tuan Nikodono menjelaskan segalanya. Dia menjelaskan bahwa Ibu Yu adalah dermawannya, dan dia ingin membalas budi dengan membiarkan Yu tinggal di sana. Dia menambahkan bahwa dia memiliki 3 putri dan ingin Yu akur dengan mereka. Mengingat harapan ibunya, Yu merasa ini bisa menjadi keluarga yang dia impikan, meskipun para saudari tampak jauh kurang antusias untuk menyambut seorang pria acak yang tidak berguna ke dalam rumah mereka. Sebagai kekacauan, Kazuki yang ditugaskan untuk mencuci piring telah memecahkan semuanya seperti idiot yang tidak terkoordinasi. Miuya dan Nico gagal dalam mencuci dan membersihkan, membuktikan bahwa status kerajaan tidak menghentikanmu dari menjadi tidak mampu dalam pekerjaan rumah dasar. Mereka mengejekmu karena skor kemampuan rendahnya, tetapi dia membalasnya dengan angka yang lebih rendah, mengubah ejekan mereka menjadi lelucon tentang dirinya sendiri. Sementara mereka terus berdebat seperti anak-anak, mereka tiba-tiba menyadari tempat itu bersih berkilau. Yu telah diam-diam membersihkan semuanya, karena tampaknya satu-satunya keterampilan kerajaan yang dia miliki adalah mengepel lantai. Pagi berikutnya, Yu berharap bisa menjalin kedekatan dengan gadis itu. Saat sarapan karena tidak ada sekolah, tetapi para gadis memiliki prioritas lain. Nico sedang memecahkan ubin di dojonya. Miwai sedang terlibat dalam pertandingan shouji melawan Ai, dan Kazuki sedang membuat minuman aneh yang terlihat berbahaya. Dan ketika dia menyarankan untuk makan bersama, Kazuki memberitahunya untuk mengurus rumah karena mereka sibuk. Miwai mengabaikannya dan meminum jus misterius itu untuk memberi energi pada otaknya. Ini mengingatkanmu pada ibunya, yang sering memasak hanya untuk dirinya sendiri. Dia mulai menyiapkan sarapan sambil bertanya-tanya bagaimana dia bisa terhubung dengan orang asing ketika dia gagal melakukannya dengan keluarganya sendiri. Nico masuk dan melihatmu yang akan makan sarapan yang disiapkan dengan rapi. Dia mengkritiknya sebagai tidak seimbang. Kamu menggoda dia dengan menjilat makanan itu, tetapi dia bersikeras bahwa dia membutuhkan nutrisi tertentu. Dia menjelaskan bahwa diet sama pentingnya dengan latihan. Kamu teringat bagaimana makanan ibumu berubah tergantung pada pekerjaannya. Kemudian ketika para gadis terburu-buru keluar untuk jadwal mereka, dia menghentikan mereka dan mengatakan bahwa mereka lupa sesuatu. Mereka panik memeriksa barang-barang mereka, tetapi dia hanya mendoakan mereka hari yang baik. Meskipun mereka mengklaim itu tidak perlu, mereka pergi dengan wajah memerah, merasa senang secara tak terduga.
Mengakhiri harinya mencuci piring ketika Tuan S1 MCHE Pronunciation Adono menelepon. Pria itu menjelaskan bahwa dia jarang ada karena pekerjaannya dan meminta Anda untuk menjaga ketiga saudara perempuan itu. Dia mengatakan masing-masing dari mereka akan menghadapi tantangan penting. Kazuki akan menghadapi penambahan besar. Nico harus berjuang untuk nasional karate, dan Miwa harus mempertahankan gelarnya di Shouji. Dia meminta Anda untuk sekadar ada untuk mereka agar mereka bisa terbuka. Anda merasa bersemangat, berpikir bahwa membantu mereka sukses akan meningkatkan posisinya di rumah tangga, tetapi segera meragukan seseorang seperti dirinya. Seorang yang kurus dan kurang berprestasi dengan otak yang lebih sering gagal daripada berfungsi. Fungsi sebenarnya dapat dilakukan. Dia memiliki tubuh kecil dan otaknya jauh dari tajam. Kemudian dia teringat bahwa jika mereka gagal, mereka akan diperlakukan seperti dia diperlakukan. Selama hidupnya, dia adalah kekecewaan yang menyedihkan. Bertekad untuk tidak membiarkan itu terjadi, dia bersumpah untuk melindungi mereka dari rasa sakit itu, bahkan jika dia hampir tidak menjadi contoh keberhasilan. Dia memutuskan langkah pertama adalah memahami setiap saudara perempuan dan memenangkan hati mereka melalui makan malam keluarga. Nico kembali dari pelatihan dengan suasana hati yang suram dan terkejut mengingat bahwa dia berbagi rumah dengan pria tidak berguna itu. Mewa mungkin mencicipi masakannya dan mengundangnya untuk mencobanya, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa dia memiliki makanannya sendiri, seperti anak yang keras kepala. Kemudian, dia keluar dari mandinya dan melihatnya sepenuhnya fokus menyiapkan makan malam, menggunakan setiap detail dari resep untuk membuatnya sempurna. Mungkin ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia membaca sesuatu secara sukarela. Mewa masuk, dan Yu mengumumkan bahwa dia akan menyajikan sup yang akan mengesankan mereka. Mereka mengira dia hanya berpura-pura, dan Nico mengingat bagaimana saudara perempuannya pernah memiliki koki pribadi yang membuat hidangan mewah tetapi tidak sehat yang dia tolak untuk dimakan, karena tampaknya bersikap sulit adalah kebiasaan keluarga. Malam itu, Nico sendirian di kamarnya makan makanan yang disebut sehat. Rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya dan dia menyelinap ke dapur. Dia menemukan meja yang disiapkan dengan makanan, hanya untuk kamu muncul dan menjelaskan nilai gizi dari setiap hidangan, seperti seorang guru diet yang ingin terkenal. Dia bahkan menyiapkannya dengan mempertimbangkan kebutuhan latihannya. Kemudian, kelelahan setelah menghabiskan hari berkonsultasi dengan ahli diet, kamu tiba-tiba jatuh seperti idiot rapuh yang dia. Nico, yang bingung dengan usahanya, duduk dan mencoba makanan itu, menemukan rasanya mengejutkan enak. Dia memujinya secara tidak langsung sementara dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa memikatnya dengan makanan, seolah-olah memasak bisa memperbaiki statusnya yang kalah. Miwa tertangkap oleh Yu saat diam-diam mengawasi mereka makan. Dia mengundangnya untuk bergabung, dan dia mau setelah mendengar bahwa makanan itu juga disiapkan untuknya. Kazuki tiba dan tidak terkesan dengan suasana yang nyaman. Yu menawarkan makanan yang dirancang untuk kulit dan kesehatannya setelah seharian yang panjang, tetapi dia menolak, mengatakan bahwa dia tidak akan makan di meja yang sama dengan mereka. Suasana hatinya menurun sampai Nico menghiburnya dengan mengambil lebih banyak makanan, tetapi Yu segera pulih dan memperingatkannya dengan tegas bahwa dia terus mencuri porsi tambahan. Dia benar-benar akan berubah menjadi beruang Teddy yang gemuk. Hari-hari berlalu, tetapi Kazuki masih menolak untuk menyentuh masakannya. Mengingat janjinya untuk membantu mereka, kamu memutuskan untuk fokus padanya selanjutnya. Kamu mendekati Kazuki di sekolah dan memperhatikan dia dikelilingi oleh para penggemarnya. Mereka mengenalinya sebagai orang yang tidak berbakat, dan Kazuki menyuruhnya untuk pergi. Dia mengumumkan bahwa dia memiliki sesuatu yang hanya bisa dia berikan, yang berarti masakannya. Namun, kata-katanya terdengar aneh bagi semua orang yang mendengarnya. Dia memperingatkannya bahwa dia akan menyesal ketika mereka pulang, sementara para penggemarnya membombardirnya dengan pertanyaan tentang apa yang dia maksud. Yu menggunakan gangguan itu untuk melarikan diri. Dia kemudian berbicara dengan Nico tentang cara memenangkan hati Kazuki, tetapi ketika dia melihatnya lagi, dia mengingat lainnya sebelumnya dan menjadi marah. Menyadari bahwa dia tidak mendapatkan kemajuan dengannya, dia memutuskan untuk mencoba Mia sebagai gantinya. Sementara itu, Midora sedang di kelasnya yang sibuk bermain shogi. Dia mengkritik teman-teman sekelasnya karena kesulitan dengan masalah matematika yang sederhana. Yu masuk ke kelasnya dan dengan sopan mengundangnya untuk makan siang, tetapi dia menolak. Dia mengikutinya di seluruh sekolah, mengubahnya menjadi permainan tag yang tidak terencana. Ruth akhirnya kehabisan tenaga dan dia berkomentar tentang sikap tenangnya dan CL. Kelas. Dia mengatakan bahwa dia tidak dapat terhubung dengan sebagian besar percakapan karena dia seorang bangsawan. Dia mengklaim bahwa dia mengerti, menyebut dirinya sebagai kegagalan bangsawan dengan penampilan yang diwarisi. Dia memberitahunya bahwa berbeda itu tidak buruk, tetapi segera kehilangan alur pikirannya, yang membuatnya kesal dan dia memanggilnya bodoh kecilnya. Saat makan siang, Yu mengakui bahwa dia ingin memenangkan hati Kazuki. Miwa berbagi kenangan tentang ibu mereka yang membuat makanan spesial untuk Kazuki ketika dia berusia 3 tahun. Yu menangkap petunjuk ini dan mulai merencanakan. Kemudian, Kazuki pulang tetapi terlihat tidak sehat. Dia kemudian pingsan karena demam. Di kamarnya, dia bersikeras bahwa itu tidak ada apa-apa, tetapi saudara perempuannya melihat bahwa dia demam tinggi. Kamu membawa bubur, tetapi dia membuang semuanya. Dia terus mencoba, bahkan meninggalkan makanan di depan pintunya, hanya untuk mengembalikannya. Dia menerobos masuk ke kamarnya, dan meskipun dia mencoba mengusirnya, dia terjatuh lagi. Dia bertanya mengapa dia terus mengganggunya, dan dia mengatakan bahwa dia ingin dia sehat untuk latihan, bahkan menawarkan untuk memberinya pelajaran akting. Kazuki meragukan kemampuannya, tetapi dia mengklaim senioritas dari masa lalu aktingnya yang gagal. Mereka berlatih dialog dengan dia mengambil peran putri, tetapi penyampaian kaku membuatnya menutup pintu. Dia mengakui bahwa dia gagal dalam setiap penambahan yang diatur ibunya, yang membuatnya marah. Dia kembali hari demi hari dengan lebih banyak latihan, tetapi ibunya terus menolaknya. Kemudian, dia melihatnya berlatih di ruang tamu meskipun aktingnya yang buruk, dan ini membuatnya tersenyum. Pagi berikutnya, dia ikut bermain selama latihan, dan secara tak terduga, dia menyampaikan kalimat yang mengharukan. Air mata mengalir di matanya saat memikirkan untuk membuat ibunya bangga. Kazuki merasa segar kembali oleh kebahagiaannya dan setuju untuk membiarkannya menyajikan makanan untuknya. Dia dengan malu-malu menyebutkan makanan yang tidak disukainya, dan dia menyadari bahwa ibunya terlalu malu untuk mengakui bahwa dia adalah pemilih makanan.
Kemudian, Miwa dan Nico menyaksikan dengan tidak percaya saat Kazuki dengan tenang menikmati masakan Yu. Mereka menatap seolah dunia akan berakhir. Yu memuji dia karena telah menyelesaikan supnya, hanya untuk mengungkapkan bahwa dia diam-diam menyertakan wortel parut yang dia klaim benci. Dia terdiam, terkejut, sementara dia pergi dengan puas. Duduk, dia akhirnya merasa lega karena ketiga saudara perempuannya terpesona dengan masakannya. Rasa kemenangan itu berakhir keesokan harinya ketika para gadis mengatakan bahwa mereka akan keluar berlatih sebagian besar waktu dan tidak akan membutuhkan masakannya. Dia mendoakan yang terbaik untuk mereka tetapi merasa seperti seorang ibu rumah tangga yang ditinggalkan. Di belakang, itu mengingatkannya pada ibunya, yang sering pergi dalam waktu yang lama, menciptakan jarak di antara mereka. Melihat keluar jendela, dia ingat sebuah catatan yang ditulis ibunya di rumah sakit, berharap dia memiliki keluarga yang bahagia. Dia menyadari bahwa dia memiliki ide yang jelas tentang apa artinya itu. Kenangan akan perannya dalam sebuah drama tentang keluarga yang harmonis muncul di benaknya, sehingga dia menonton 6 volume sekaligus. Melihat adegan pernikahannya mengingatkannya bahwa semuanya sudah diskenariokan. Keluarga yang dia tinggali sekarang tidak ada hubungannya dengan itu. Para saudara perempuan pulang dan menggoda Mua karena terlihat lelah. Mereka memperhatikan. Mengusap matanya setelah menonton pertunjukan. Kazuki mengenali ibunya di layar dan merasakan kerinduan yang dalam. Dia memberitahunya untuk tidak bekerja terlalu keras agar mereka merasa seperti keluarga dan Miwa setuju. Nico menambahkan bahwa dia dipersilakan untuk tidak melakukan apa-apa karena mereka mengharapkan sedikit darinya. Kata-katanya membuatnya marah. Dia mengakui bahwa dia menghindari menjalin ikatan dengan ibunya karena dia mengira mereka terlalu berbeda, sebuah kesalahan yang dia sesali. Sekarang dia menolak untuk melewatkan kesempatan menikmati keluarga yang bahagia bersama mereka. Para saudara perempuan menganggap pernyataannya aneh, tetapi Nico bertanya bagaimana dia berencana menjadikan mereka keluarga. Di TV, adegan lamaran terus diputar, membuat ketiga orang itu merasa canggung. Salah mengartikan niatnya, mereka mengira dia berniat untuk menikahi salah satu dari mereka. Kazuki sejenak membayangkan pernikahan sebelum tersadar. Nico memberitahu dirinya sendiri bahwa dia lebih memilih berlatih daripada menikahi seorang yang gagal. Miwa bertanya-tanya apakah dia telah dipengaruhi oleh adegan itu. Kemudian, Nico sedang mandi tetapi mendengar dia berteriak dari dapur. Dia bergegas keluar, berpikir ada masalah, hanya untuk menemukan bahwa dia kesal karena tidak ada roti. Malu karena hampir telanjang, dia bertabrakan dengan Miwa, yang memperhatikan kemerahan aneh di wajahnya dan mulai, "Jadi, kita sedang menganalisis." Saat itu, Yu muncul dengan handuk dan memberikannya kepada Miwa. Justru ketika tangannya menyentuh Miwa yang merasa canggung, Nico memperhatikan hal ini dan menyerangnya. Dia menuduh Miwa menyukai Yu, yang memicu argumen. Kazuki datang dan meminta mereka untuk tenang. Yu memintanya untuk membantunya menyimpan sebuah panci. Dia melakukannya dan dia mengucapkan terima kasih dengan senyuman. Ini membuat pipinya memerah. Dia mencoba menyembunyikan reaksinya, tetapi saudara-saudaranya memperhatikan. Ini memicu argumen tiga arah tentang siapa yang bertindak paling bodoh dalam cinta. Mereka terputus saat diberitahu untuk berhenti karena mereka adalah keluarga. Kecewa dengan ketidaktahuannya. Setelah mereka pergi, dia melihat kekacauan yang mereka buat dan membersihkannya. Dia merenungkan bahwa kehidupan nyata tidak akan pernah seperti acara sempurna di TV. Namun, makan malam yang mereka bagi adalah kenangan yang akan dia hargai. Sambil merapikan, dia menemukan foto saudara perempuan itu saat masih kecil. Terharu melihat betapa lucunya mereka, dia berharap untuk mengambil foto keluarga baru di bawah bunga sakura. Ketika dia menanyakan tentang foto itu, mereka semua menutup pintu padanya, membuatnya curiga salah satu dari mereka diam-diam merindukan masa lalu. Keesokan paginya, semua saudara perempuan bersiap untuk pergi ke tujuan yang berbeda. Penasaran dengan jadwal mereka, Yu meneliti acara-acara mereka dan menemukan bahwa mereka berada di area yang sama. Malam itu, dia menyiapkan susu hangat untuk Kazuki, dan ketika yang lain menyebutkan tidak memiliki reservasi hotel, dia mengejutkan mereka dengan pemesanan. Dia memberikan peta terpisah kepada mereka dan dengan ceria mengirim mereka pergi. Kemudian, di turnamen Shoji, Yu dengan cepat memenangkan pertandingannya. Dia kemudian diberitahu bahwa lawan berikutnya adalah seorang master kelas 4, tetapi dia tetap tenang. Dalam perjalanan kembali, dia berhenti di tempat melihat bunga sakura yang mengingatkannya pada kenangan masa kecil. Dia kembali ke hotel dan terkejut melihat Kazuki dalam penyamaran mendaftar. Sebelum mereka bisa menyelesaikannya, Nico tiba dan bereaksi dengan keterkejutan yang sama. Yu muncul, senang mengungkapkan bahwa mereka semua berada di tempat yang sama. Dia mengakui telah memesan mereka ke dalam kamar yang sama untuk mendorong obrolan malam hari antara gadis-gadis. Mereka menuntut untuk tahu mengapa dia ada di sana, dan dia mengklaim sebagai pemandu mereka untuk festival, diam-diam merencanakan untuk mengambil foto keluarga. Mereka menolak sampai dia menyebutkan sebuah kuil yang dikunjungi oleh bintang-bintang terkenal untuk keberuntungan dan makanan laut segar dari pantai. Kazuki setuju, mengatakan itu akan terlihat bagus untuk media sosialnya dan menyarankan untuk berbelanja. Mereka mengunjungi toko kimono di mana. Staf sangat senang melihat mereka. Kazuki diberikan gaya grature. Miu memilih desain kucing yang playful. Namun, Nico tetap duduk sambil mengatakan bahwa kimono tidak cocok untuknya. Pemilik toko menawarkan desain yang keren dan tajam, tetapi Nico ingat ingin mengenakan gaun feminin saat kecil dan ditolak. Dia bereaksi tajam, tetapi Yu masuk dengan kimono yang penuh feminitas, memberitahunya bahwa itu cocok untuknya karena dia adalah gadis tercantik yang dia kenal. Nico, yang terkejut, membawa kedua desain itu ke ruang ganti. Dan ketika dia keluar dengan rambut diikat dan mengenakan kimono yang telah dipilih Yu untuknya. Kecantikannya membuat semua orang terdiam. Hari festival tiba dan keluarga yang tidak begitu biasa itu melangkah bersama ke jalanan yang ramai. Miwa mulai merasa lapar dan mengatakannya, mendorongmu untuk mengingatkannya agar tetap dekat dan tidak menjauh terlalu jauh. Dia memindai kerumunan, sudah menyadari bahwa di tempat yang begitu padat, kehilangan jejak seseorang itu mudah. Kazuki berjalan di samping mereka dengan sikap anggun, tetapi ketenangan itu segera menarik perhatian. Beberapa orang mengenalinya, membisikkan namanya, dan dalam hitungan detik, bisikan itu membesar menjadi deru langkah kaki. Mereka berkerumun di sekelilingnya seperti lebah setelah bunga, ingin mendapatkan tanda tangan.
Foto. Anda berharap bahwa acara ini akan memberi kesempatan bagi para saudari untuk menjalin ikatan tanpa pekerjaan atau tekanan. Namun dari cara semuanya berjalan, Kazuki telah masuk ke dalam mode profesionalnya. Dia berhasil memberikan senyuman sopan, menandatangani barang dan berpose, sementara matanya sesekali melirik ke arah saudara-saudarinya yang dengan senang hati mencicipi sate dan makanan festival. Hanya untuk sesaat, dia merasakan sesuatu yang hangat bergetar di dadanya. Sedikit rasa nostalgia sebelum dia menyingkirkannya, di dekatnya seorang gadis yang tidak tertarik pada Kazuki menarik temannya pergi, ingin menuju tempat lain. Namun tepat saat itu, sandal yang dikenakannya terjepit dan dia terjatuh ke depan dan hampir jatuh. Kazuki bereaksi cepat dan menangkap gadis itu. Dia mengangkatnya dengan cara yang lembut seperti putri. Gerakan itu mengesankan bahkan bagi mereka yang sebelumnya acuh tak acuh, dan gadis yang diselamatkan itu mengucapkan terima kasih dengan malu sebelum diantar ke bangku. Di tengah kerumunan, Yu berjuang untuk tetap melacaknya. Dia mengangkat lehernya, menyusuri kelompok orang asing dengan tekad untuk tidak kehilangan jejaknya sepenuhnya. Kazuki akhirnya berhasil bebas dari penggemarnya dan menjauh. Namun, tiba-tiba dia ditarik ke semak-semak oleh seseorang. Dia langsung tegang, berpikir bahwa dia telah menjadi target penculik. Dia siap untuk melawan sampai dia melihat bahwa itu adalah Yu. Dia mulai marah, menuntut penjelasan, tetapi dia menghitung. Hanya memberitahunya untuk makan makanan yang dibawanya. Dia memalingkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak bisa hanya menyuapnya dengan makanan ringan setiap kali. Kamu menunjukkan bahwa dia memperhatikan dia sedikit pincang. Dia memeriksa kakinya dan menemukan bahwa itu lebih terluka daripada yang dia sadari. Dengan fokus yang tenang, dia membungkusnya dengan hati-hati, memberitahunya bahwa dia tidak perlu memenuhi setiap harapan yang diberikan padanya dan seharusnya hanya menjadi dirinya sendiri. Cara dia berbicara membuatnya merasa aneh kecil dan hangat di dalam, dan dia tetap diam, memerah sedikit sambil menonton dia menyelesaikan perban. Di tempat lain, Nico dan Niwe menjelajahi festival bersama. Nico mencoba peruntungannya dengan ikan mas. Sangat putus asa. Dia semakin merah dengan setiap upaya yang gagal, seolah-olah tipis dan terpercik ke arahnya. Dia menarik tatapan geli dari para pejalan kaki. Niwa mengamati dengan senyum geli sampai keduanya membeku. Kazuki mendekati mereka lagi, kali ini mengenakan topeng yang mencurigakan. Yu bersamanya, bangga dengan idenya untuk menyamarkannya sehingga dia bisa bergabung tanpa menarik perhatian penggemar. Dia mengusulkan pertandingan di mana Kazuki bergabung dengannya, sementara Niwa berpasangan dengan Nico. Niwa mengambil kesempatan untuk menggoda kakaknya, mengatakan bahwa topeng itu lebih cocok untuknya daripada ekspresi aslinya. Kazuki tersenyum di balik topeng, membiarkan jab slide dan permainan dimulai. Ulanzi hampir segera diikuti oleh Nico, yang menuduh Kazuki curang karena dia belum mencetak poin. Sindiran yang bermain-main itu meningkat menjadi pertengkaran bising antara saudara tentang permainan. Anda memutuskan untuk membiarkan mereka berdebat, merasakan ini adalah momen langka untuk terhubung di antara mereka, dan menyelinap pergi menuju atraksi lain. Dia tersandung pada sebuah acara besar di dekat kuil, tantangan untuk menyeberangi deretan platform berbentuk lotus yang mengapung di atas air, dan mencapai gerbang tori di ujung jauh. Hadiahnya adalah selfie canggung dengan patung penjaga emas kuil, yang diklaim oleh para pengumum membawa keberuntungan besar jika disimpan sebagai latar belakang ponsel. Kertas. Aturannya sederhana tetapi kejam, beberapa daun lotus stabil, sementara yang lain tenggelam seketika dan jalan yang benar harus ditemukan melalui percobaan dan kesalahan. Para tuan rumah membanggakan bahwa tidak ada yang berhasil menyelesaikannya dalam 10 tahun, kecuali untuk 3 saudari jenius itu sendiri. Dia melihat foto festival lama saudari-saudari itu berpose dengan patung, menyadari bahwa mereka pasti telah memenangkan permainan ini di masa lalu. Dia memutuskan ingin mengulanginya, berharap bisa menyatukan mereka kembali. Ketika gilirannya tiba, dia langsung terjun ke dalam air pada lompatan pertama. Kerumunan tertawa, tetapi dia mencoba lagi, dan lagi. Orang-orang cepat menyerah. Tidak melihat nilai dalam membuang energi untuk selfie yang aneh, namun Anda menolak untuk berhenti. Hujan mulai turun, mengetuk di atas air, dan membuat platform menjadi licin. Para pembawa acara memberitahunya bahwa ini adalah permainan keberuntungan, menawarkan untuk membiarkannya mengambil foto tanpa menyelesaikan rute. Tapi Anda ingat bagaimana para saudara perempuan mungkin menang dengan bergerak bersama, membaca waktu satu sama lain. Pikiran itu membuatnya terus berusaha. Dia meluncurkan dirinya lagi dan lagi, setiap kali semakin dekat dengan gerbang, sampai akhirnya melalui campuran tekad dan insting, dia mencapainya. Kerumunan bersorak, para pembawa acara mengucapkan selamat padanya. Tapi alih-alih berpose untuk foto, dia berlari pergi, mengatakan bahwa dia perlu mengambil beberapa orang terlebih dahulu. Dia berlari melalui area festival, mencari para saudari, tetapi pengumuman datang bahwa festival akan ditutup lebih awal karena hujan yang semakin parah. Ketika dia mencapai tempat di mana mereka berada, mereka sudah pergi. Keletihan dan basah kuyup, dia terjatuh ke tanah, merasakan beban kegagalan menekan dirinya. Dia membayangkan mereka pasti sudah kembali ke hotel, meninggalkannya di belakang. Ketika dia membuka matanya lagi, 3 saudari berdiri di depannya dengan payung di tangan. Mereka bertanya mengapa dia tidak pernah kembali, dan mengapa sekarang dia tertutup lumpur. Dia berpikir mereka akan meninggalkannya. Mereka memberitahunya bahwa mereka tidak sekejam itu. Mereka memanggilnya konduktor festival mereka dan memintanya untuk berjalan kembali bersama mereka. Hanya ada 3 payung yang tersedia, jadi mereka berdebat tentang siapa yang bisa berbagi dengannya. Nico menang melalui batu, kertas, gunting. Dia memegang payung itu dengan bangga saat mereka berjalan melalui hujan, kembali ke hotel setelah mandi. Para saudari memeriksanya dan menemukan dia masih dalam keadaan menyedihkan. Mereka bertanya mengapa dia belum pergi untuk bersih-bersih, dan dia dengan canggung mengakui bahwa dia lupa memesan kamar terpisah untuk dirinya sendiri. Semua hotel di dekatnya sekarang sudah penuh. Dia mengatakan bahwa dia bisa tinggal di sebuah taksi. Tetapi Kazuki menghentikannya dan bersikeras agar dia tetap bersama mereka. Nico setuju, mengatakan itu bukan masalah besar karena mereka sudah tinggal bersama. Masalah pakaian muncul karena dia tidak memiliki jubah. Setelah beberapa tatapan canggung, mereka menemukan satu jubah cadangan untuknya. Dia pergi mandi, memberitahu mereka untuk melupakan keberadaannya dan hanya beristirahat. Lampu padam dan keempatnya bersiap untuk malam. Namun, para saudari terjaga, jantung berdebar lebih cepat dari biasanya, pipi hangat meskipun tidak demam. Ternyata, sebelumnya pada hari itu, kamu benar-benar berhasil membuat para saudari mengambil foto baru dengan patung itu, dan saat mengambil foto tersebut,
Dia tergelincir dan terjatuh, membuat mereka tertawa, dan momen itu menjadi kenangan yang berharga. Kembali ke masa kini, dia mencari di tasnya untuk foto masa kecil yang lama, hanya untuk menemukan bahwa foto itu hilang. Sebagai gantinya, ada catatan yang mengatakan bahwa foto itu telah diambil kembali. Dia tersenyum, senang foto itu berada di tangan pemiliknya yang sah, dan hampir seketika terlelap. Menyadari bahwa dia sudah tertidur lelap, para saudara perempuan duduk dengan tenang dan mulai berbicara dengan suara rendah. Mereka tertawa mengenang-kenangan, saling menggoda, dan mengakui bahwa rasanya jarang memiliki momen seperti ini. Miwa mengeluarkan foto lama dan baru, memastikan bahwa dia telah menyimpan yang asli sepanjang waktu. Dia memanggilmu bodoh yang menggemaskan karena bekerja keras untuk menyatukan mereka untuk foto lainnya. Tidak ada yang mengatakannya dengan keras, tetapi semua secara diam-diam berterima kasih padanya. Akhirnya, mereka tertidur. Pagi datang, dan kamu menjalani tugas-tugas biasanya. Dia melirik berita di TV dan melihat judul-judul yang memuji ketiga jenius itu karena memberikan hasil yang luar biasa dalam acara masing-masing. Senyuman kecil muncul di wajahnya, merasakan kebanggaan yang tenang karena telah mendukung mereka dengan caranya sendiri. Keesokan harinya di sekolah, kamu melayang-layang di kelas sambil membayangkan makan malam yang akan dia buat untuk para saudari malam itu. Dia menghabiskan hari berbelanja untuk teman-teman. Bahkan, ingin mengejutkan mereka. Ketika dia tiba di mansion saat matahari terbenam, dia menemukan saudara perempuannya sudah di rumah dan melihat sepasang sepatu yang tidak dikenal di pintu masuk. Di dalam, ketiga gadis berdiri dengan sopan di depan seorang pria yang duduk tenang di sofa. Suasana serius di ruangan membuatmu terhenti sejenak, tetapi suara tamu itu segera memberitahunya bahwa itu adalah Tuan Nikodono. Kamu menyapanya dengan baik di Mizmur, Nikodono menyampaikan belasungkawanya untuk Ibu Yu. Dia berbicara tentang bakatnya yang terus hidup, yang hanya membuat Yu merasa lebih tertekan. Beralih kepada putrinya, dia menuntut pembaruan tentang penampilan. Kazuki menjelaskan kesibukannya remaja dan wawancara yang akan datang. Niko dengan percaya diri melaporkan kemenangannya dalam pelatihan, dan Miwa memberikan laporannya yang sempurna. Sebelum Anda bisa berbicara, Tuan Nikodono mengakhiri pertemuan dan bersiap untuk pergi. Anda mengundangnya untuk bergabung makan malam, tetapi pria itu mengambil topeng dari meja. Ketika Anda menjelaskan bahwa topeng itu berasal dari festival yang mereka hadiri, Tuan Nikodono bertanya siapa yang memiliki ide itu. Setelah mendengar bahwa itu digunakan, ekspresinya menjadi keras. Dia memarahi Anda karena mengganggu kesuksesan putrinya, mengklaim bahwa keberuntungan tidak ada artinya dibandingkan dengan kerja keras. Dia menyebut Anda sebagai orang biasa, memecahkan topeng itu, dan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak berbakat memiliki. Tidak ada tempat di rumahnya. Dia menggenggam bahumu dan terus menghina dia sampai para saudari campur tangan. Mereka berargumen bahwa kamu mendukung mereka dengan menangani tugas rumah tangga, memberi mereka waktu untuk fokus pada karir mereka. Tuan Nikodono mempertanyakan apakah mereka benar-benar membutuhkannya. Para saudari memberikan alasan yang canggung tetapi tetap pada klaim mereka. Dia menolak untuk mendengarkan, melarang festival di masa depan, dan memberitahu mereka untuk fokus pada hasil sebelum pergi. Setelah dia pergi, kamu dengan tenang bertanya kepada gadis-gadis apakah mereka akan bergabung dengannya untuk makan malam. Niko dengan lembut meminta maaf, mengatakan bahwa mereka tidak lagi memiliki waktu untuk makan malam seperti itu. Seminggu berlalu dan kehidupan kembali ke... Itu terjadi sebelum kamu pindah. Dia sekarang memahami bahwa dorongan tak henti-hentinya mereka berasal dari disiplin yang ketat. Dia mengingat bagaimana mereka mulai menjadi lebih dekat, yang membuat kembali ke rutinitas dingin terasa semakin berat. Niko melanjutkan latihan larut malam, tetapi makanan yang dia makan selama istirahat terasa hambar tanpa bumbu masakan. Kazuki merasakan hal yang sama tentang smoothie kesukaannya yang dulu, dan bahkan Miwa merasa camilannya membosankan. Ketiganya merasakan ada yang hilang dari hari-hari mereka. Yu juga merasakan kehilangan itu dan berharap semuanya bisa kembali seperti semula. Terinspirasi oleh momen hangat keluarga dari ibunya, dia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan kotak makan siang untuk setiap saudari. Kemudian, di sekolah, para gadis menemukan makanan tersebut dan memerah wajah mereka. Tidak ada dari mereka yang membiarkan orang lain mengambil satu gigitan. Malam itu, kamu menemukan kotak-kotak kosong dan tersenyum, mengetahui mereka menikmatinya. Malam itu, para saudari memanggilnya dan mengusulkan untuk membentuk kemitraan. Mereka mengingatkannya bahwa ayah mereka akan mengusirnya kecuali dia membuktikan nilainya. Jika dia mendukung mereka dalam tantangan yang akan datang, mereka akan menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Dengan semangat, kamu setuju untuk menyiapkan makan siang setiap hari, meskipun mereka mengoreksinya dengan mengatakan bahwa dia akan menjadi pendukung mereka, bukan anggota keluarga. Pagi berikutnya, dia memberikan mereka makan siang saat mereka pergi. Kazuki memberitahunya untuk menyiapkan makan malam pada pukul 7. Pengantaran cerianya membuat mereka tersipu lagi, merasakan kehangatan yang familiar. Kemudian, Kazuki berlatih akting sambil mengenakan wig, mencoba mengembangkan sisi femininya, tetapi dia terkejut ketika dua wanita tiba-tiba muncul. Niko sedang sibuk berlatih ketika dia menerima panggilan dari pelatihnya, yang memberitahunya bahwa dia akan kembali. Miwa terus berlatih shouji dengan pelatihnya, yang mengingatkannya bahwa sekarang adalah waktunya untuk memilih jalur masa depannya. Malam itu, mereka pulang dengan pikiran yang penuh dan menemukanmu di tengah pengalaman memasak. Dia terpeleset di atas tepung tetapi tersenyum tentang resep barunya. Jatuhnya yang canggung membuat mereka tertawa sebelum mereka setuju untuk bergabung dengannya untuk makan malam. Di meja, mereka menyadari bahwa makanan terasa biasa saja, tetapi entah bagaimana tetap memberikan kenyamanan. Kazuki kemudian bergabung denganmu di dapur untuk membantu mencuci piring, mengatakan bahwa dia sedang berlatih sisi femininya. Dia mengakui kecemasannya tentang peran feminin pertamanya. Melihat perban di tangannya, dia mengetahui bahwa kamu sering membakar diri saat memasak. Obrolan mereka berakhir dengan kamu terpeleset, menyebabkan mimisan, dan Kazuki mencoba membantunya terpeleset di atasnya yang berujung pada sebuah ciuman. Aku merasa canggung. Dia kemudian pergi dengan marah. Yu masuk ke kamarnya tanpa mengetuk, mengatakan bahwa mereka seharusnya berpura-pura bahwa insiden itu tidak pernah terjadi. Ketidakbelak-belakanannya membuatnya frustrasi, tetapi dia kemudian mempertimbangkan bahwa melupakan mungkin yang terbaik agar dia bisa fokus pada kecanduannya. Namun, selama latihan, pikirannya kembali ke kecelakaan itu pada saat yang paling buruk, membuatnya mundur dengan malu. Sutradaranya memperingatkannya bahwa masalah pribadi mempengaruhi penampilannya. Malam itu, dia memintanya untuk membuat makanan yang meningkatkan stamina. Menutup tirai, dia setuju, dan dia tiba-tiba bertanya apakah dia bebas pada hari Minggu. Dia menjawab ya. Dia masih
melangkah lebih dekat dan memberitahunya bahwa dia ingin berkencan dengannya. Miwa dan Nico diam-diam mengintip dari lorong, dan wajah mereka memerah ketika mereka menyadari Kazuki baru saja mengajaknya dalam apa yang terdengar seperti kencan yang sebenarnya. Miwa berharap itu bisa menjadi nyata, tetapi Nico mengatakan itu terdengar persis seperti itu. Mereka bertanya-tanya apakah kamu baik-baik saja dengan pengaturan ini sebelum kembali ke kamar mereka. Kazuki memberimu poster untuk edisi pahlawan wanita. Dia menjelaskan bagaimana dia selalu diberikan peran laki-laki, yang membuatnya sulit untuk bertindak sebagai pahlawan wanita yang tepat. Dia ingat para tutornya memperingatkan bahwa kehidupan pribadinya pada akhirnya akan mempengaruhi dirinya. Penampilan. Kamu menangkapnya. Menyadari bahwa kencan itu dimaksudkan untuk membantunya memahami bagaimana bertindak lebih feminin. Dia setuju dengan rencana itu, berjanji untuk membuatnya semirip mungkin dengan kenyataan, meskipun Kazuki memperingatkannya agar tidak salah paham. Keesokan harinya, Nico dengan santai bertanya apakah dia punya rencana untuk hari Minggu. Ketika dia berbohong, dia menjadi kesal, mencurigai bahwa kencan itu adalah sesuatu yang penting. Miu juga semakin penasaran. Dia ingat mendengar kamu berjanji kepada Kazuki untuk kencan yang luar biasa. Saat makan malam-malam itu, kamu memberi Kazuki kedipan halus, tetapi isyarat itu diperhatikan oleh kedua saudara perempuannya yang memancarkan energi tegang yang membuatnya tidak nyaman. Suatu hari tiba dan kamu menunggu Kazuki. Tersembunyi di dekatnya, Miwa dan Nico mengenakan penyamaran konyol mengintip mereka dengan campuran rasa iri dan kesal. Ketika Kazuki tiba, dia mengenakan pakaian yang sepenuhnya feminin, membuatmu berdebar. Dia berusaha berbicara dengan nada laki-laki seperti biasanya sebelum memperbaiki dirinya dengan suara yang lebih lembut dan memanggilnya dengan namanya. Keduanya menuju ke akuarium, tidak menyadari pengamat bayangan mereka. Kazuki mencoba berperilaku feminin tetapi terus kembali ke kebiasaan pangerannya, menawarkan tangannya seperti seorang kesatria dan melindungimu dari percikan selama pertunjukan air. Dan menunjukkan kesalahan dengan lembut, tetapi kesalahan yang konstan membebani dirinya. Kerumunan menganggap mereka adalah pasangan, namun dia merasa telah gagal untuk bersikap manis. Detail kecil seperti siapa yang harus membawa tas belanja berubah menjadi gerakan canggung. Kemudian sandal yang dipakainya mulai menyakitkan, menambah frustrasinya, tetapi kamu dengan tenang menyesuaikannya untuknya. Di latar belakang, Miwa dan Nico merasa canggung melihat situasi tersebut. Kemudian kamu pergi sebentar untuk menggunakan toilet. Berdiri di sana sendirian, Kazuki melihat bayangannya dan merasa kecewa. Seorang pencari bakat mendekatinya dan menawarkan peran dalam modeling. Dia menolak untuk membiarkannya sendirian sampai kamu kembali. Berputar dan melangkah di antara mereka. Mencoba membela dirinya, dia membuat serangkaian klaim canggung sebelum dengan berani menyatakan bahwa dia adalah calon istrinya. Kerumunan bereaksi dengan terkejut sebelum pengintai akhirnya pergi. Kamu meminta maaf dan mencoba meremehkan momen itu, tetapi ketika dia mengambil tangannya, keduanya tampak enggan untuk melepaskannya. Orang asing menganggap sisi itu menggemaskan, meskipun beberapa mengira kamu adalah adik laki-lakinya. Mencoba untuk lebih romantis, dia menyesuaikan cengkeramannya, dan Kazuki berjuang untuk memutuskan bagaimana merespons. Mereka mengunjungi bioskop selanjutnya, di mana kamu telah memilih film romantis berjudul Cinta di April, yang dibintangi salah satu senior Kazuki untuk trope aktingnya, seseorang yang beralih dari peran pria ke wanita. Kazuki telah menghindari menontonnya, tetapi kamu berharap itu akan menginspirasinya. Sebaliknya, pertunjukan tersebut diterima dengan buruk, dan penonton mengeluh bahwa sang pahlawan wanita kurang pesona. Komentar-komentar itu mengingatkan Kazuki pada keyakinan ayahnya bahwa seorang jenius harus menguasai setiap peran, dan kepercayaan dirinya mulai runtuh. Merasakan suasana yang berat, Yu membawanya ke roda Ferris untuk pemberhentian terakhir. Mayo dan Nico yang masih mengintip terkesan bahwa dia berusaha menyelamatkan hari. Di sana, mereka mendengar dua anak laki-laki berbicara bahwa siapapun yang melamar di puncak roda Ferris akan selalu memenangkan cintanya. Ini membuat ketiga dari mereka tersipu. Yu membawa Kazuki ke kabin dan begitu berada di dalam, Kazuki merenungkan hidupnya. Tingginya yang membawanya ke dunia modeling di usia 6 tahun, perekrutan ke dalam pasukan, tahun-tahun pencapaian di bawah harapan yang berat, dan bagaimana tekanan telah mengikutinya sejak kecil. Pikiran tentang kegagalan membuatnya mempertimbangkan untuk keluar dari audisi sepenuhnya. Dia berbalik untuk melihatmu bergetar karena takut ketinggian di lantai kaca. Ketika dia bertanya mengapa dia memilih wahana ini, dia mengakui bahwa dia menginginkan kencan yang sempurna. Mengingat percakapan sebelumnya tentang lamaran, dia menyiapkan dirinya. Tetapi dia akhirnya memanggilnya miliknya dalam sebuah kesalahan canggung. Dia tersenyum melihat kekakuannya dan menyuruhnya untuk duduk. Dia kemudian duduk di sampingnya dan berbicara tentang menemukan nilai dan kegagalan, menunjukkan foto-foto momen canggung mereka yang masih menangkap emosinya. Dia menyadari maksudnya bahwa dia mungkin sudah baik dalam mengekspresikan perasaan, membuatnya tersipu. Dia mengharapkan keberuntungan untuk audisi dan ketika mereka turun dari wahana, dia tampak lebih cerah. Saudara perempuannya yang menonton penasaran tentang apa yang terjadi. Dalam perjalanan kembali, Kazuki berterima kasih padamu. Mengakui bahwa dia selalu berperilaku untuk memenuhi harapan orang lain. Sekarang, dia merasa siap untuk tampil dengan cara yang sesuai dengan dirinya sendiri, menerima bahwa beberapa orang bahkan mungkin menghargai kekurangannya. Kamu memberitahunya untuk mengingat hari itu. Dia menarik tangannya, bersikeras bahwa dia tidak akan bergantung padanya untuk lulus audisi. Dia melangkah maju, lalu berbalik, mendekat, dan berbisik bahwa ciuman yang tidak sengaja sebelumnya adalah yang pertama. Dia tidak bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Kamu bingung untuk merespons sementara saudara perempuannya di balik semak-semak panik dalam diam, putus asa untuk mengetahui apa yang dikatakan. Kazuki kemudian melepas wignya dan menyatakan bahwa kencan itu sekarang sudah berakhir, dan dia sekarang akan menuju latihan. Ketika kamu kembali untuk memasak. Makan malam, kedua saudari menyambutnya dengan hangat, bertukar tatapan yang mengungkapkan kesadaran bersama mereka. Sementara dia menghabiskan hari mendukung Kazuki, dia tetap menjadi bagian dari mereka juga, dan mereka tidak berniat membiarkannya melupakan hal itu. Dan itu saja untuk hari ini. Jika Anda menikmati ringkasan ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Tekan tombol suka dan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.